Tuhan, Bapak dikasih Tuhan. Shalom. Saat ini kita mau bersorak-sorai menyembah Tuhan, sebab Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha ajaib. Namanya di atas segala nama. Segala bangsa, segala suku akan menyebut Dia. Yesus Kristus adalah Tuhan yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja di atas segala raja, Raja yang membuat damai sejahtera bagi kita. Semesta alam akan bernyanyi, semesta alam akan melukiskan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana
Nama-Mu yang besar, nama yang penuh kuasa. Terima kasih. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Katakan layak Kau Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan nama-Mu besar. Amin, haleluya. Katakan nama-Mu terbesar, besar termulia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib. Saat ini kita mau berseru kepada Tuhan. Kita akan serukan namanya, sebab nama itu sungguh besar dari hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Nyatakan
Kami percaya Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu hidup kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan bagi hidup kami. Terlalu dalam Tuhan untuk kami mengerti. Tapi itulah bukti kasih-Mu Tuhan bagi hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin Tuhan. Tak terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan seluruh diri kita untuk menerima tuntunan dari Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini, hari yang baru yang Kau beri kepada kami. Terima kasih untuk waktu perhentian di mana kami boleh bersama-sama menghadap Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami seperti dalam sorga. Mari anugerahkan kepada kami pengertian. Mari Kau beri kami hikmat yang daripada-Mu, supaya kami bisa berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam kuat kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Saudaraku,
adalah kebahagiaan buat kita semua, karena hari ini kita sudah memasuki akhir tahun, bulan Desember. Saudara, tanpa kita sadari, waktu bergulir begitu cepat. Dan tahun ini sungguh-sungguh menjadi tahun dimensi yang baru buat kita. Ada banyak dimensi yang baru kita masuki. Ada yang itu mudah, ada yang itu penuh dengan berkat, tetapi juga tidak sedikit tantangan dan pergumulan kita alami. Dalam kesemuanya itu, kita sudah bisa merasakan betapa kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Yang setuju berkata amin. Saudaraku yang kekasih, untuk gereja kita, maka kita akan segera menyambut Natal, GBI Victory, GBI Eliabes. Kita semua akan merayakan Natal, namun tentu dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan merayakan Natal bersama, ya, dengan sederhana dan mematuhi protokol kesehatan. Untuk GBI Victory, kita akan Natalan di gereja tanggal 23 Desember. Dan kemudian GBI Eliabes tanggal 24-nya. Semua kita bersiap, sesederhana apapun, mari kita menyambut hari lahirnya Tuhan kita, Juru Selamat kita, dengan hati yang penuh syukur, sebab Dialah Tuhan dan Raja kita. Amin, saudaraku. Saudara, menghadapi kondisi hari-hari ini, bagi kita tidak bisa disebut mudah, tetapi juga tetap di dalam kasih kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya ingin meneguhkan kita dengan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 12. Semua saudara yang ada di rumah, mari kita akan sama-sama buka Alkitab. Mari kita belajar bersama dari Roma 12 ayat 12. Ini adalah firman Tuhan buat kita di hari ini, untuk menyongsong waktu-waktu yang akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Roma pasal 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Kalau boleh mari kita membacanya semuanya, supaya kita mendapatkan kekuatan dan hikmat dari firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku yang kekasih, firman ini datang kepada jemaat di kota Roma. Firman ini diilhamkan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus guna menuntun jemaat pada masa itu. Saudaraku, jemaat di kota Roma, mereka tidak mengalami kehidupan yang mudah. Mereka juga mengalami banyak tantangan, baik secara sosial, secara ekonomi, secara politik. Mereka juga menjadi bagian dari jemaat yang minoritas waktu itu. Oleh sebab itu, Paulus meneguhkan hati mereka dengan prinsip-prinsip yang Roh Kudus tuntunkan buat mereka. 3 prinsip yang diajarkan oleh Tuhan kepada jemaat di Roma hari-hari ini sangat perlu kita hayati, sangat perlu kita pegang, sebab kita pun mengalami banyak tantangan pada hari-hari ini. Saudaraku, hari-hari ini disebut sebagai hari-hari terakhir. Hari-hari ini disebut sebagai masa-masa yang sangat mungkin kita akan memasuki kesukaran besar dan bangkitnya antikristus. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari kita bersiap dengan hidup sungguh-sungguh di dalam kehendak Tuhan. Hanya orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan sepenuh hatinya, dia akan dilindungi, dia akan ditopang, ditolong, bahkan mujizat-mujizat akan menyertai hidup orang itu. Saya berdoa orang itu adalah saudara, keluarga kita semua, dan kita semua yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita akan belajar 3 prinsip yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita lakukan sementara kita hidup di tengah tantangan. Yang pertama, kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan. Tuhan ingin hidup kita, anak-anak Tuhan, bersukacita, bukan murung, bukan sedih, bukan marah, tapi bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita dalam pengharapan. Ini adalah kebenaran.
Bahkan Tuhan Yesus sendiri di awal dia mengajar anak-anaknya, murid-muridnya, orang-orang yang mengikutinya, Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan bagimu. Saudaraku yang kekasih, Tuhan yang ingin supaya kita hidupnya penuh sukacita. Sukacita dalam pengharapan, sebab kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab kita tahu dalam pengharapan kita kepada Tuhan dan penggenapan janjinya, Tuhan pasti menolong kita. Saudara, saya rindu semua kita, sekalipun kita mengalami masa-masa yang seperti sekarang ini, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saya pernah membaca dalam kondisi perang di Korea, maka anak-anak di sana sempat mengalami trauma yang luar biasa. Banyak anak-anak kehilangan orang tuanya, kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan rumahnya, dan semua yang mereka miliki. Dan ketika perang itu sudah mulai usai, secara psikis anak-anak itu tetap mengalami trauma yang luar biasa. Dan mereka, anak-anak yang tanpa orang tua itu dikumpulkan dan ditaruh di barak-barak pemerintah yang menyediakan. Yang heran adalah, sekalipun perang sudah usai dan anak-anak itu dipelihara dengan baik di barak-barak yang disediakan oleh pemerintah itu, tetapi mereka selalu tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ketika itu dipelajari kenapa demikian, ternyata karena anak-anak itu pernah mengalami kelaparan yang parah. Jadi mereka punya pikiran, apakah besok kami masih bisa makan? Singkat cerita, akhirnya pemerintah mencoba mencari jalan buat anak-anak yang trauma itu. Dan masing-masing anak, sebelum mereka tidur, di tangannya diberikan sebuah roti. Semua anak pegang roti dan situasi mereka menjadi berubah. Mereka yang dulunya tidak bisa tidur nyenyak, sekarang tidur nyenyak. Mereka yang tidurnya gelisah, sekarang tidak gelisah lagi. Karena mereka tahu bahwa mereka punya harapan untuk hari esok. Hanya sebuah roti di tangan, hanya sebuah roti dalam genggaman mereka, membuat mereka yakin ada hari esok, ada masa depan. Tuhan ingin kita jangan gelisah dan tawar hati. Di tangan kita, di hidup kita, bukan hanya ada sebuah roti dalam genggaman, tapi roti hidup, firman Tuhan, janji Tuhan, kasih Tuhan, itu ada dalam hidup kita. Jadi masakan kita harus hidup dalam kegelisahan? Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Sebab memang Yesus adalah sumber pengharapan. Yesus adalah sumber pertolongan. Yesus adalah penggenapan setiap janji Allah buat kita. Saudaraku, tapi banyak orang hidupnya, mereka khawatir, mereka cemas, mereka tidak bahagia, mereka tidak sukacita. Hari ini saya ingin supaya saudara hidup dalam sukacita pengharapan. Sebab kita punya Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, hidup ini semuanya ada batasnya. Tetapi hidup ini disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari lakukan prinsip pertama dalam hidup kita, sekalipun di tengah tantangan, bersukacita dalam pengharapan. Dan Yesus adalah pengharapan buat kita semua. Dalam Yesus ada masa depan. Dalam Yesus ada pemeliharaan. Dalam Yesus ada pertolongan. Dalam Yesus ada keselamatan buat kita semua. Amin, saudaraku. Mari kalau ada di antara kita, hari-hari mungkin saudara mengalami pergumulan, engkau merasa hidupmu berat, engkau merasa kecewa, engkau merasa sedih, engkau merasa takut, datang kepada Yesus. Tuhan Yesuslah pengharapan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, prinsip pertama yang harus kita punya dalam hidup kita adalah kita harus bersukacita dalam pengharapan. Artinya bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam pemeliharaan Tuhan.
Selanjutnya, Alkitab berkata, sabarlah dalam kesesakan. Kita sudah sering mendengar kata-kata ini, sabar, sabar Pak, sabar Bu, dan sebagainya. Semua orang bisa ngomong dengan gampang kata sabar. Tahukah saudara bahwa melakukan kesabaran itu butuh perjuangan? Dan ada dasar yang baik untuk mendasari kita bersikap sabar, yaitu adalah kasih Tuhan, janji Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang tidak sabar disebut Alkitab bodoh. Orang yang tidak sabar itu adalah orang yang mengambil keputusan bertindak berdasarkan emosinya sendiri. Tapi orang yang sabar itu memberi kesempatan untuk Tuhan bekerja, Tuhan menolong, Tuhan menuntun, sehingga dia menemukan jalan terbaik dalam hidupnya. Alkitab berulang kali mengajarkan kepada kita supaya kita sabar. Sabar dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Sabar dalam pekerjaan kita, usaha kita. Sabar dalam pelayanan kita. Sabar dalam perasaan, sabar dalam perkataan, sabar dalam pikiran kita. Banyak orang bisa berkata sabar, tapi kenyataannya tidak sabar. Tuhan mengajari kita dalam kitab Amsal sebuah kebenaran, bahwa kalau kita mendapatkan kemarahan dari pimpinan kita, Tuhan mengajari kita supaya kita jangan pergi meninggalkan tempat kita. Berdiam diri, sabar, sebab kesabaran mencegah orang melakukan kesalahan yang besar. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana perjuangan saudara. Orang tua pasti berjuang hari-hari ini dengan luar biasa. Anak-anak di sekolah juga berjuang dengan budaya baru, sekolah online. Orang yang bekerja juga melakukan hal yang sama. Di banyak perubahan butuh banyak kesabaran. Di banyak impian butuh banyak kesabaran. Di banyak cita-cita dibutuhkan banyak kesabaran. Saudara, saya ingin saudara pegang prinsip ini. Jangan tidak sabaran, jangan tidak sabar. Sebab orang yang tidak sabar bisa salah langkah. Orang yang terburu-buru bisa menjadi kacau. Orang yang tidak mempraktekkan prinsip kesabaran bisa mengalami celaka dalam hidupnya. Tapi ironis, kita lihat keadaan dunia sekarang. Kita lihat manusia pada masa kini, betapa sering kita melihat ketidaksabaran. Orang menjadi beringas di waktu-waktu ini. Orang menjadi ganas, menjadi kejam. Tidak ada lagi kesabaran. Orang mudah marah, orang mudah bertengkar, orang mudah membunuh, dan lain sebagainya. Saudara, engkau adalah anak-anak Allah. Engkau adalah milik Tuhan Yesus. Kalau Allah adalah kasih, maka engkau pasti juga melakukan kasih dalam hidup ini. Saya ingin saudara memegang kesabaran dalam hidup ini. Walaupun banyak tantangan, saudara sabar. Salah satu ciri orang yang sabar dalam menghadapi tantangan, orang itu akan mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya pada waktu masalah datang. Orang yang tidak sabar, orang itu biasanya akan mengambil langsung tindakan sesuai pikiran dan perasaannya. Tapi orang yang sabar tahu bagaimana mengatur irama hidupnya, bagaimana mencari jalan keluar bersama dengan Tuhan, bagaimana dia mendapatkan solusi yang terbaik dalam hidupnya. Jadilah sabar. Saudara perlu kesabaran itu. Amin, saudara. Yang terakhir, firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa. Saya tidak akan berhenti mengingatkan saudara bahwa saudara harus tekun dalam doa. Kenapa? Karena doa adalah satu-satunya jembatan kita bisa menggapai surga. Kita bisa datang kepada Allah. Kita masuk hadirat Tuhan. Itu lewat doa kita, lewat penyembahan kita. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mau mendapatkan banyak jawaban dari Tuhan, mendapatkan banyak berkat dari Tuhan, maka doa menjadi kunci yang penting dalam hidup ini. Tuhan pernah menegur murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Artinya
sesungguhnya setiap orang sangat memerlukan doa dalam hidupnya. Tuhan pernah mengajarkan murid-muridnya supaya mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai Tuhan menjawab. Hari-hari ini perbanyak doa. Dengan doa saudara akan akrab dengan Tuhan. Dengan doa engkau punya kekuatan untuk tidak jatuh dalam dosa. Dengan banyak doa, engkau mendapat hikmat yang dari Tuhan untuk pemecahan masalah-masalah yang harus engkau hadapi. Dengan doa, kita punya kasih yang kepada orang lain yang memerlukan pelayanan kita. Doa menjadi amat penting. Bukan Tuhan yang membutuhkan doa-doa kita, tetapi kita butuh berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Saudara, pegang 3 prinsip ini. Keadaan kita saat-saat ini sangat menentukan apakah kita akan diangkat, apakah kita akan mengalami kemunduran. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan. Percaya Tuhan pasti menolong. Yang selanjutnya, mari kita juga bersikap sabar ketika tantangan ada. Dan yang terakhir, bertekunlah di dalam doa. Selamat hari Minggu, menikmati sahabat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita semua tunduk kepala dan kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkaulah yang empunya hidup kami. Saat ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, seluruh pelayanan kami, pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami banyak tantangan, tapi kami juga percaya Engkau ada bersama dengan kami. Saat ini kami menyerahkan hidup kami. Mari Tuhan, Kau urapi kami, Kau berkati kami. Taruhlah Roh-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami berjalan sesuai dengan tuntunan firman-Mu hari ini, bahwa kami akan bersukacita dalam pengharapan. Sebab kami tahu, kami berjalan dengan Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Dan Tuhan Yesus pasti menolong kami. Ajari kami sabar pada waktu kami mengalami banyak kesesakan, waktu kami mengalami tantangan, waktu kami diuji, atau bahkan waktu kami mengalami pencobaan. Ajar kami untuk sabar Tuhan, sebab kesabaran artinya memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dan menyelesaikan semua persoalan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau bertekun dalam doa supaya kami dekat dengan Tuhan, supaya kami terima kekuatan yang dari Tuhan, supaya kami terima hikmat yang dari Tuhan, supaya kami menerima jawaban dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, hamba mendoakan seluruh jemaat, Engkau berkati seluruh kepala keluarga, para istri, anak-anak, semua Kau berkati. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan, penuh dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan dan berdoa. Sekarang seperti biasanya, mari bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhanlah yang memerintahkan kita untuk selalu memecah roti dan berdoa, minum anggur dan berdoa. Sebagai apa? Sebagai wujud perjamuan kudus, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebab tanpa penebusan Tuhan, hidup kita tidak ada apa-apanya. Tapi dengan penebusan Tuhan, kita memiliki segala-galanya, berkat surgawi itu. Mari siapkan roti dan anggurnya. Saya izinkan mari di waktu ini bagi roti, bagi anggur kepada keluarga masing-masing. Dan apabila ada saudara yang mengikuti ibadah kita dan saudara belum menyiapkan, maka minggu depan setiap kali saudara ikuti ibadah kami, ikuti ibadah kita ini, harus ada roti dan anggur. Ya, yang bisa beli di toko buku Kristen roti seperti ini, saudara bisa beli. Ya, kalau tidak ada roti tawar dipotong-potong, tidak masalah. Esensinya adalah kita mau perjamuan kudus, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Itu saja. Bila sudah siap, mari angkatlah roti saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Kita akan memperkatakan doa yang sama, sehingga kita diberkati dengan berkat yang sama juga. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijaga oleh para malaikat, dijauhkan
dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Segala penyakit yang menyerang kami, semua kuasanya dipatahkan, dihancurkan terhadap kami. Kami dibebaskan dari sakit penyakit, sebab firman-Nya oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kami percaya segala kesengsaraan, penderitaan, kegagalan, kemiskinan, semuanya sudah selesai di kayu salib. Kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang penuh kuasa memberkati seluruh hidup kami. Amin. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus penuh kuasa. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini menyiapkan dan memeteraikan hidup kami semua untuk menerima hari depan yang penuh harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat juga anggurnya. Angkat dengan rasa hormat, angkat dengan iman, kita berdoa kembali sama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mengangkat anggur ini sebagai darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal bagi kami semua, supaya kami diampuni dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami diubahkan menjadi semakin seperti Kristus. Darah Yesus menjadi pagar perlindungan ilahi buat setiap kami. Segala rancangan jahat, serangan setan terhadap kami digagalkan, dilepaskan, dihancurkan. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, percayalah dengan perjamuan kudus kita telah disatukan dengan Tuhan Yesus. Dalam hidup kita pasti ada mujizat. Saudara yang berdoa untuk masalah saudara, saudara pasti menerima jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Jemaat GBI Victory dan juga GBI Ilyabes. Kita sudah bersama-sama mendengarkan berkat firman Tuhan, sudah bersama-sama memuji nama Tuhan dan juga bersekutu di dalam perjamuan kudus. Kita percaya bahwa setiap kita diberkati oleh ibadah kita hari ini. Tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan satu ayat firman Tuhan yang akan melandasi setiap persembahan kita terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan persembahan kita dengan segenap hati kita, sebab kita yakin dan percaya barang siapa banyak memberi berkat akan diberikan kelimpahan. Mari kita akan berdoa dan kita akan angkat setiap persembahan kita kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu, berkat-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, dan kami semuanya diberkati oleh perjamuan kudus. Tiba saatnya kami akan memberikan Tuhan persembahan kami dengan segenap hati kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Ketika kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan hidup kami diberkati, keluarga kami diberkati, gereja kami diberkati. Berkatilah Tuhan persembahan kami siap memberikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai dan kita semua sudah diberkati Tuhan. Mari sebelum kita akhiri,
kita akan menerima doa berkat. Saya undang yang di rumah, yang bisa berdiri, mari berdiri sejenak. Kita mau terima doa berkat. Dan semuanya angkatlah tangan di hadapan Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya akan terjadi bagi kita semua. Kita diberkati dengan berlimpah-limpah, diperluas daerahnya, dibuat berhasil apapun yang kita kerjakan, dan Tuhan menjauhkan hidup kita dari malapetaka supaya kesakitan tidak menimpa kita sampai Maranatha Tuhan datang dan kita semua akan diangkat ke surga. Setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata, amin.